Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Tia Ari. Kali ini aku akan membagikan 5 hal yang akan diperiksa saat channel kita akan dimonetisasi. Ingat 5 hal tersebut. Nah, sebelum kalian akan menyimak 5 hal tersebut, don't go anywhere, stay tuned in here and don't forget to subscribe, like, comment, and keep on watching my video agar kalian mengerti 5 hal tersebut, oke? Nah guys, seperti yang udah aku janjikan, 5 hal yang harus kita perhatikan saat channel kita akan dimonetisasi. Jadi pihak YouTube itu akan meninjau ya dan akan memeriksa channel kita. Nah, kita harus memperhatikan 5 hal tersebut. Jika kita melanggar 5 hal yang akan aku jelaskan ini nanti ya guys ya, kalian tidak akan lolos yang namanya monetisasi guys. Nah, jadi jika kalian ingin bergabung di program partner YouTube ya dan disetujui oleh pihak YouTube, nah maka channel kalian akan ditinjau oleh pihak YouTube. Nah, tentu saja kalian harus memperhatikan 5 hal tersebut. Oke guys, nah ini dia penjelasan mengenai 5 hal yang harus kita perhatikan saat channel kita ditinjau oleh pihak YouTube. Oke. Nah, di sini udah masuk ya di dalam Chrome bantuan YouTube. Nah, kita masuk aja ke bantuan YouTube Google Support. Oke, kita klik ya. Yang paling atas itu ya guys ya. Kemudian kita masuk di pusat bantuan. Kita cari aja monetisasi ini ya, karena ini berkaitan dengan yang namanya monetisasi dengan program partner YouTube. Jadi kita cari aja ya tentang monetisasi dengan program partner YouTube. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada dasar-dasar program partner YouTube. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dasar-dasar program partner YouTube. Oke. Nah, kemudian di sini aku akan masuk ke namanya kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, oke, kita klik aja ya guys. Kita lihat. Nah, di sini kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, ini tadi yang seperti aku bilang ada 5 hal ya dalam kita membuat video. 5 hal yang diperiksa ya di setiap video kita ya, itu ada 5 hal yang diperhatikan dan diperiksa saat peninjauan channel Anda. Jadi ini ya guys ya, aku bacain ya. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Jadi ya, peninjauan kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Oke, karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjauan kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini. Jadi karena pihak YouTube itu tidak bisa memeriksa yang namanya keseluruhan ya dari video kita, jadi mereka hanya berfokus pada 5 hal tersebut yang akan diperiksa. Karena kan banyak banget tuh ya YouTube video-video di YouTube tuh kan banyak banget, jadi mereka nggak bisa nggak bisa memeriksa satu persatu guys, nggak mungkin kan akan diperiksa satu persatu, tapi mereka itu akan berfokus terhadap 5 hal ini guys. Nah, seperti itu yang dimaksud. Jadi guys ya, jika kalian itu akan membuat suatu channel ya, jadi kalian harus memperhatikan video kalian ya guys ya, terutama tema utama. Nah, tema utama di sini misalkan ya di video aku itu ada 3 tema ya guys ya, ada 3 tema ya. Di playlist itu kan ada 3 tema, yaitu seputar YouTube, kemudian ada juga skincare ya, kemudian ada news. Nah, tapi video-video aku itu lebih dominan, lebih banyak videonya yang seputar YouTube ketimbang yang skincare dan news. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu meninjau video kita itu tema apa yang paling dominan. Nah, seperti itu guys. Nah, seperti itu ya. Jadi tema utama kontennya itu dilihat lebih spesifik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga memperbolehkan kita membuat beberapa macam tema guys. Jadi mereka nggak melarang, tapi yang dinilai itu tema utamanya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian yang kedua, di sini ada video yang paling sering ditonton. Nah, maksudnya di sini video yang paling sering atau paling banyak ya ditonton dari keseluruhan video kita. Misalkan di dalam channel kalian itu ya, seperti channel aku tadi ada 3 tema ya guys ya.
di dalam playlist biasanya kan kalian bisa bikin playlist itu kan ada, misalkan kalian kelompok-kelompokkan ya, kalian klasifikasikan misalkan tema seputar YouTube atau kemudian skincare, ada juga misalkan masak atau apalah. Nah, seperti itu. Nah, mereka itu juga menilai video kita itu yang paling banyak dan dominan ditonton itu tema yang apa. Nah, seperti itu. Kalau aku cenderung yang banyak ditonton dan banyak penontonnya itu adalah tema yang seputar YouTube. Jadi mereka meninjaunya menspesifikasikan channel aku itu adalah channel seputar YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kalian mengertikannya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian untuk video terbaru ya guys ya. Kalau untuk video terbaru, jadi kalian juga perhatikan ya. Kalian bikin video terbaru, uploadan terbaru. Nah, di sana kan udah ada tuh fitur yang untuk mengatur uploadan terbaru, kemudian juga untuk video yang teratas sampai yang ratingnya paling banyak ya, atau view-nya paling banyak sampai yang paling sedikit, kalian bisa klasifikasikan karena itu juga termasuk di dalam penilaian oleh pihak YouTube ya guys ya. Dan kemudian proporsi waktu tonton terbesar. Nah, di sini proporsi waktu tonton terbesar itu juga diperhatikan oleh pihak YouTube ya guys ya. Maksudnya di sini proporsi waktu tonton terbesar. Misalkan di dalam channel kalian itu ada 10 video. Tetapi 2 video itu viewersnya itu banyak banget yang nonton sampai viral ya. Misalkan seperti itu, banyak banget jam tontonnya atau jam tayangnya pada 2 video. Sedangkan sisanya yang 8 video itu sepi menonton, bahkan nggak ada yang nonton. Nah, itu pihak YouTube akan menilai bahwa video kalian itu tidak layak untuk dimonetisasi. Kenapa? Meskipun video kalian itu sudah mencapai katakan sudah memenuhi syarat 4000 jam, tetapi hanya 2 video yang dapat memenuhi 4000 jam tadi, tetap pihak YouTube tidak akan memonetisasi channel kalian karena mereka menganggap bahwa channel kalian itu adalah channel yang mungkin ya view-nya beli ya, atau penontonnya penonton buatan sendiri, atau misalkan video kalian ditonton kalian sendiri gitu guys, sampai mencapai 4000 jam seperti itu guys. Nah, jadi mereka itu menginginkan proporsi waktu tonton terbesar. Jadi maksudnya di sini yaitu dalam kalian itu mencapai 4000 jam itu rata guys, didapat dari semua video kalian. Jadi misalkan kalian ada 10 video ya, 10 video tersebut menyumbangkan yang nantinya akan berjumlah 4000 jam tayang. Nah, seperti itu guys maksudnya. Kemudian masuk ke yang namanya metadata video. Nah, ini juga kita diperhatikan juga ya oleh pihak YouTube. Juga dinilai oleh pihak YouTube yang namanya metadata video, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, untuk judul, tolong sekali lagi aku minta tolong jangan kalian itu membuat judul yang clickbait. Nah, itu sangat tidak disarankan oleh pihak YouTube ya guys ya. Antara judul kemudian isi videonya nggak nyambung. Nah, ini bakalan video kalian tidak akan yang namanya lolos monetisasi. Kemudian thumbnail juga begitu. Kalian bikin thumbnailnya menarik, tapi yang namanya thumbnailnya itu nggak nyambung dengan isinya dan isi videonya, itu juga akan ditinjau diperiksa, dilihat oleh pihak YouTube. Kemudian deskripsi, kalian harus isi deskripsinya guys ya. Nah, karena deskripsi itu juga menunjang sekali untuk kita mencapai monetisasi YouTube ya guys ya. Jadi aku ulangi lagi ya guys ya, apa yang harus kalian perhatikan saat channel kalian nanti akan diperiksa, ditinjau oleh pihak YouTube, yaitu pertama tema utama, video yang paling sering ditonton, kemudian video terbaru, terus ada proporsi waktu tonton terbesar, dan yang terakhir metadata video. Di situ ada 3 ya, termasuk judul,
kemudian thumbnail dan deskripsi. Nah, itu tadi ya guys ya, 5 hal yang perlu kalian perhatikan saat channel kalian akan ditinjau dan diperiksa oleh pihak YouTube dan akan dimonetisasi. Jadi buat kalian nih yang channelnya akan dimonetisasi, tolong perhatikan 5 hal tersebut ya guys ya. Nah, semoga channel kalian dapat segera dimonetisasi dan semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you and bye bye.